Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia dan merupakan mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci dengan NPM 21106120124. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi motivasi, kepuasan, konflik, dan stres kerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpia Santoni, SEMM. 1. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan dalam diri karyawan untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tugas agar mampu mencapai prestasi kerja ataupun disebut dengan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Motivasi kerja dapat diartikan sebagai keinginan ataupun kebutuhan yang melatar belakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja. Tujuan dari motivasi itu sendiri ialah untuk meningkatkan moral dan juga kepuasan kerja karyawan. Dan selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan, serta yang terakhir ialah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Terdapat beberapa jenis-jenis motivasi, diantaranya ialah motivasi positif, motivasi negatif, motivasi intrinsik, dan juga motivasi ekstrinsik. Dan juga terdapat metode-metode dalam motivasi, seperti motivasi langsung ataupun direct motivation, dan juga motivasi tidak langsung. Hal yang paling penting dalam proses motivasi adalah mengetahui keinginan karyawan dan tidak hanya melihat dari sudut kepentingan pimpinan ataupun perusahaan saja. Komunikasi efektif dalam proses motivasi harus dilakukan komunikasi yang baik dengan bawahan. Bawahan harus mengetahui apa yang akan diperolehnya dan syarat apa saja yang harus dipenuhinya supaya insentif tersebut diperolehnya. Yang kedua ialah kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur yang bersifat subjektif, karena setiap orang selalu mempunyai keinginan yang ingin dipenuhi, namun setelah terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Seakan-akan manusia itu tidak mempunyai rasa puas dan setiap pegawai mempunyai kriteria sendiri yang menyatakan bahwa dirinya telah puas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja ialah seperti kondisi kerja, peraturan, budaya, serta karakteristik yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, kompensasi dari pekerjaannya yang seimbang, dan juga efisiensi kerja ataupun peluang promosi dan rekan kerja ataupun partner. Aspek kepuasan kerja meliputi kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, serta kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara mengukur kepuasan kerja dengan skala Job Description Index. Yang kedua ialah mengukur kepuasan kerja dengan Minnesota Satisfaction Questionnaire. Yang ketiga ialah mengukur kepuasan kerja berdasarkan dengan ekspresi wajah. Yang ketiga ada konflik kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Bentuk dari konflik dapat berupa struktural, hierarki, fungsional, linista maupun formal informal. Jenis-jenis konflik dapat berupa konflik dari dalam diri individu, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Yang terakhir ialah konflik antar organisasi. Konflik kerja dapat disebabkan oleh koordinasi kerja yang tidak dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas yang tidak jelas ataupun tidak ada deskripsi jabatan, perbedaan dalam otorisasi pekerjaan, perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, perbedaan persepsi, sistem kompetensi insentif ataupun reward, dan juga strategi pemotivasian yang tidak rapat. Cara mengatasi konflik kerja dapat dilakukan dengan pemecahan masalah ataupun problem solving, tujuan tingkat tinggi, perluasan sumber, menghindari konflik, melicinkan konflik, perintah dari wewenang, mengubah variabel manusia, mengubah variabel struktural, dan juga mengidentifikasi musuh bersama. Faktor penyebab konflik dapat berasal dari individu maupun latar belakang, kebudayaan, kepentingan, dan juga perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Hasil dari sebuah konflik ialah dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok ataupun in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Selanjutnya, keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain sebagainya. Kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keempat atau yang terakhir ada stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan.
Stres kerja ini tampak dari simptom antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Jenis-jenis stres kerja ialah eustress, distress. Stres kerja dapat disebabkan oleh beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan kerja yang rendah, iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan yang lain antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Faktor pribadi ditempatkan sebagai sumber ataupun penyebab munculnya stres. Secara umum, dikelompokkan sebagai berikut: tingkat individual, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan juga ekstraorganisasional. Ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan terhadap pegawai yang mengalami stres kerja, yaitu pendekatan dukungan sosial, pendekatan melalui meditasi, pendekatan biofeedback, dan juga pendekatan program kesehatan pribadi. Stres kerja dapat diatasi dengan pola sehat, pola harmonis, dan juga pola patologis. Demikian penjelasan saya tentang materi motivasi, kepuasan, konflik, serta stres kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.